Yang pertama, ini programnya Esprit Camp, pengetahuan dasarnya. Untuk Esprit Camp-nya ini yang tersedia di status bar. Pertama di sini ada menu toolbar-nya, kemudian ada smart. Kemudian ada grafik area. Di sini smart toolbar, di sini ada menu di sini ya, ada satu itu namanya smart menu atau smart toolbar. Di sini ada yang file, edit, view, kreasi, machining, analis, tool. Ini smart toolbar. Menu toolbarnya. Kemudian ada smart toolbarnya yang ini nomor 1, nomor 2. Nih. Jadi ketika diklik ini muncul beberapa kalau klik animasi ini ada muncul lagi anak buahnya. Dan klik ini milling ini pisau yang dipakai, muncul lagi beberapa jenis pisaunya gitu. Dan klik yang ini juga, pokoknya kalau klik namanya smart toolbar itu kalau klik satu proses ada muncul anak buahnya itu di sebelah kanannya ini. Kemudian prompt area perintah yang harus menampilkan pesan dan perintah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ini gambar, ini diklik ya. Dan prompt area, nah namanya nomor 5 ini status bar, nomor 4 ini prompt area. 3 grafik area ini grafik area grafik. Area kerja ini adalah tampilan yang paling luas di layar. Ini yang ini semuanya tampilan yang paling luas di layar. Prompt area yang menampilkan pesan dan perintah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nomor 4. Di sini ada kode-kodenya, ketik-ketiknya. Ketika mengklik apa, kode tulisannya tulis di sini. Kemudian 5 ada status bar. Nomor 5 ini ada status barnya, snapnya, smil, snap, grid, ya. Layar yang memberikan informasi dinamis tentang lingkungan kerja saat ini. Nih, di sini misalkan solid mill, jadi bentuk-bentuknya solidnya itu atau bentuknya batangannya ini itu kelihatan ya. Sub elemen, bagian-bagiannya, snapnya ini bentuk panahnya, grid bentuk garis-garis ini. Gitu. Seterusnya nomor 6. Di sini ada 5. Nomor 6 ini ada di sebelah kiri dari layar. Ini namanya adalah project manager. Ya di sini dulu betul. Esprit juga menyediakan 2 buah jendela yang spesial yang menyediakan informasi tambahan untuk pekerjaan Anda. Di sini ada project manager. 1 jendela yang mencantumkan masing-masing fitur alat potongnya. Di sini ada facing, ya. Ini alat potongnya seperti ini, end mill 10 seperti ini, contouring jenisnya, podcasting seperti ini namanya adalah project manager. Kemudian property browser menampilkan informasi secara rinci dari setiap item yang dipilih di area kerja. Nomor 7. Nih. Jenis informasi tergantung dari tipe item yang Anda pilih. Anda dapat melihat dan merubah nilai dari masing-masing informasi untuk menampilkan property browser. Ini ada property browsernya seperti ini. Nomor 7 ya. Klik properties pada menu view atau tekan dan tambah tombol Alt atau pada menu atau tekan menu view-nya dan tombol Alt pada menu keyboard lalu tekan enter, keluar ini semua. Nomor 7 menu-menu ya. Nomor menu-menu yang ada di sini yang atas file sampai have itu. File ini
gunanya membuka sebuah file. Sudah biasa ya di Microsoft dan Excel juga. File ini gunanya untuk menyimpan, ada saving, ada untuk berubah, untuk dibuat edit. Edit itu untuk mengcopy, menghapus item, ada di edit kata-katanya. Untuk memindahkan titik origin, merubah orientasi dari sebuah model yang diimport. View, mengatur tampilan area benda kerja. Kreasi, menggambar bentuk benda ukuran, bentuk surface atau solid. Machining, untuk mengatur mesin. Membuat alat potongnya diketik di machining. Membuat program dan mensimulasikannya, analis dan lainnya. Mengganti gambar. Surface dan toolpath, tool untuk mengatur sistem satuan. Dari sistem satuannya itu untuk pertama kali yang dibuat ini harus disetting dulu satuannya. Biasanya dalam satuan inci dan kita berubah dalam satuan milimeter. Jadi dari milimeter itu namanya satuan metrik. Jadi nanti kliknya yang metrik. Halo Sadam. Sadam hadir. Hadir Sadam? Hadir Bu, hadir. Iya. Soalnya ibu teh bisi teh aya nu nyimak teh anu konten. Jadi pareman ieu sadayana soalnya. Nah, tadi ada suara nu dengerin musik segala gitu kan. Sudah ibu matiin lagi ya. Stop video lagi. Supaya lebih jelas suara ibu terdengarnya. Seterusnya ya. Sebelum kalian ini nanti kalau misalkan sekolahnya belum menyediakan komputernya, nanti kalian pakai aja lah komputer ibu, kita bareng-bareng ya kerjanya, belajar mengoperasikan, membuat programnya itu satu laptop bareng-bareng. Jadi harusnya itu minta ke sekolah, jadi kalau nggak apa-apa lah nanti. Percobaannya kalian pakai laptop ibu aja dulu, yang penting kalian memahami itu program yang dikeluarkan dari Esprit ini. Rencananya sekarang sih mau ada kompresor, itu dulu ibu dulu, kita buat dulu. Kompresor sekarang jadi ya. Sekarang datang. Dah. Kemudian di sini ada window membantu jendela, bantu meratakan tampilan dari jendela kerja. Di sini ada di menu ini, namanya menu-menu ini. Jadi toolnya itu mengatur sistem satuan, membuat makro, membuat program tambahan, dan melakukan penyesuaian pada Esprit. Jadi ketika memilih tool itu bukan di tool yang ini, tapi di machining ya. Kalau membuat alat tolong itu kliknya yang machining nanti. Have mengakses bantuan online. Ya, ini standar toolbarnya seperti ini, semua toolbar itu. Smart toolbar untuk menampilkan menyembunyikan toolbar Esprit secara cepat. Ya, nomor 1 yang ini. Nomor 1 itu yang ini menu ya. Dua toolbar standar. Ini toolbar standar terletak dari bagian kanan layar Esprit. Biasanya punya perintah-perintah untuk mengatur file, memungkinkan Anda membuat di sini, membuka, menyimpan dan mencetak file. Di sini standar. Toolbar view, di sini ada menu view kan. Yo, mana? Nah, ini view. View yang itu perintah untuk menunjukkan Anda mengontrol tampilan area kerja. Seperti memperbesar, memperkecil tampilan, memutar pandangan,
ini dari penampakan, jadi ada mau ditampilnya dari atas atau mau dari isometris atau dari depan atau dari pinggir, kliknya yang view. Toolbar edit untuk menginginkan menyaring jenis elemen, memilih work plan dan bidang pandangan. Itu toolbar. Semua toolbar ini menampilkan menyembunyikan toolbar secara cepat sesuai dengan tipe pekerjaan yang Anda lakukan. Jika switch to solid mill, toolbar akan berubah menjadi perintah-perintah yang memungkinkan Anda membuat program milling dan alat-alatnya. Sini to solid mill, ini alat-alat millnya bentuknya seperti ini. Jika Anda klik milling tool, toolbar geometri akan tersembunyi ikon-ikon tool milling. Akan muncul semua toolbar yang muncul diaktifkan dari semua toolbar akan selalu muncul di tempat yang sama. Ini ikon milling tool seperti ini. Yang ini yang bawa ikon milling tool ya. Bentuk-bentuk yang disesuaikannya. Nah, ini menggambar geometri, gambar-gambarnya seperti ini, bentuknya ada lurus, melingkar. Karena kita belajar pada udah kelas 3 ya pada CAM, maka seolah-olah gambarnya itu sudah dibuatkan di pelajaran AutoCAD. Jadi tinggal ngambil gambarnya aja. Dan di CAM ini, di pelajaran CNC-nya ini hanya tinggal memasang membuat program lah, dari gambar itu dibuat program, akan dibuat apa saja pada gambar yang tersedia itu. Selain semua toolbar, Anda dapat menampilkan kode-kode yang lain. Ini ada view, ada klik toolbar. Ini view dan klik toolbar. Lalu beri tanda centang dari daftar di sini. Yang diaktifkan nanti adanya standar, view, layer, edit. Itu yang diaktifkan. Kemudian menampilkan axis XYZ atau APW gitu ya. Jadi yang diaktifkan axis XYZ, ini view plane-nya juga diaktifkan. Tampilan ini tersebut dapat diatur dari menu view. Axis XYZ menunjukkan posisi model path terhadap global axis. Di mana kalau misalkan ini ada bentuk ya, yang ke atas ke bawah, itu namanya axis apa? Di sini ada tulisannya. Atas ke bawah itu adalah Z. Kemudian yang ke kiri dan ke kanan ini model isometri ya. Kamaludin mau gabung nih Kamaludin. Selamat datang Kamaludin. Ada Kamal? Bu, Ya. Di absen ya nanti ya di Google Classroom ya. Kemudian PDF-nya di download dan nanti ada kerjaan esai 5 soal. Per soalnya itu nilainya 20. Jadi kalau dikerjakan semuanya dapat nilai otomatis keluar nilainya 100. Tapi itu nanti 100 itu Ibu disortir lagi, kalau jawabannya komplit ya nilainya 100 benar. Kalau enggak ya enggak. Tuh, ini dah. Tiap 10 menit sekali, 40 menit minta di-upgrade. Jadi kalau misalkan Ibu tiba-tiba Zoom-nya itu mati, kan ini kan tidak berbayar, ini Zoom-nya gratis. Kalau misalkan mati, nanti kalian aktif masuk lagi ya. Kasih. Diteruskan. Ini ke atas ke bawah
Z ke kiri dan ke kanan ini dari kiri menuju ke kanan. Ini adalah sumbu X. Kemudian yang ini ke depan dan ke belakang ini ada gambar adalah sumbu Z. Ini dari gambar espritnya seperti ini. Ini kalau bekerja dengan geometri, yang ini Ibu tidak menjelaskan dulu ya. Karena ini biasanya ada di AutoCAD dan sudah copy paste aja langsung dari AutoCAD. Jadi Ibu tidak menjelaskan tentang geometri dulu. Tapi nanti kalau ada waktu panjang kita menjelaskan ke ini. Untuk membuat gambar-gambar itu ya. Yuk kita langsung ke halaman yang Ibu jelaskan tadi. Yaitu halaman 31 yang akan kalian ini. Akan kalian kerjakan. Jadi yang pertama ketika membuat aplikasi Esprit itu yang harus kalian lakukan adalah membuat template, ya, setting template-nya dulu. Jadi di tiap-tiap ini disesuaikan dengan template mesin yang tersedia. Karena di sini mesinnya mesin DMTG, maka membuat template-nya yang sesuai yaitu dengan merek kodenya DMTG ya gitu. Jadi nanti gambar yang seperti ininya keluar sendiri, gambar mesin yang kosongan seperti ininya keluar sendiri DMTG-nya yang ini. Jadi kalau template-nya tidak dipasang, layarnya kosong aja begitu saja. Nanti kalau pakai animasi ya animasinya melayang, nggak ada gambar mesinnya gitu ya, sana sini. Jadi setting template ini sebelum melakukan pemrograman dengan software Esprit, langkah pertama kita harus setting dulu atau mengatur dulu template-nya. Ini kosongan ini nanti disetting dulu template mesinnya untuk menampilkan program yang dibuat supaya terlihat sesuai aktual mesin, supaya mesinnya itu terlihat. Langkah pertama kita ambil file, kemudian EMS untuk memasukkan template mesin. Ini file diklik, kemudian EMS. Kemudian langkah buka blank dokumen di Windows Esprit. Kemudian nomor 4, pilih Smart Toolbar Shortwheel, lalu pilih Common Machining, pilih Setup. Nah, di sini kan ada Smart Toolbar yang ini ya. Di pinggirnya itu klik yang ini Smart Toolbar. Udah klik Smart Toolbar, klik ini, nanti anak buah anak buah ini keluar di sebelah kanannya. Kemudian pilih toolbar Shortwheel, keluar ini. Dari keluar ini nanti pilih Common Machining dan pilih Setup. Common Machining, mesin secara umum, dan pilih Setup. Maka akan muncul tab seperti ini. Klik kanan lalu pilih Open untuk membuka file LMS pada menu folder. Ya, akan keluar seperti ini. General. Program nomor 1, unitnya dirubah ke metrik. Koordinat mobilnya memakai absolut. X-nya diposisikan pada 0. Y-nya pada 0, ini pada 0. Ini ketika machining zero-nya itu diposisikan pada 0. Senda Star Angel Axis juga pada 0 dan ini pada 0. Letak position clearance, rotasi clearance itu pada perputaran 200. Ini diperbesar gambarnya dulu ya. Nggak jelas. Ya. Seterusnya di sini ada koordinat sistem. Baud maksimum RPM ini 6000. Load lead in out diaktifkan. Ini diaktifkan. Nomor 30 di 30. Seterusnya. Kemudian klik kanan. Ketika keluar yang ini, maka akan timbul tab seperti ini. Kemudian klik kanan di area atas tab tersebut. Jadi di area atas itu di sininya, di area atasnya. Tadi yang warnanya ungu. Diklik kanan,
sampai muncul File Explorer, mencari lokasi file berada, kemudian klik open. Ini jenis mesinnya. Jika sudah menemukan filenya, open. Maka file tempat ini mesin harus masuk di mesin setup. Open ini, ya ulangi, klik kanan sampai muncul File Explorer, lokasi berada, kemudian klik open yang ini. Keluarlah di menu yang tadi itu, ada menu HSPF, oke. Kemudian pilih ENC kode output untuk masukkan file post processor. Ini di ENC output, koordinat mode itu yang ini. Ini settingan ini diklik, kemudian pilih kode ENC kode output. Lalu klik setting, lalu klik add ENC output. Jika sudah ketemu filenya, bisa langsung di open. Kemudian bisa diklik OK. Ketika disimulasi, maka template mesin muncul di area kerja. Jadi mesin yang ini itu bentuknya apa namanya? Ini HAASPF3. Bentuk gambarnya itu yaitu seperti ini. Kemudian bisa klik OK. Ketika disimulasi, maka template mesin muncul di area kerja. Ketika disimulasi template mesin ini template mesinnya ya, muncul di area kerja. Tapi nanti dipakai yang DMTG kalau yang di ini. Ini kalau itu yang HAS. Selanjutnya kita open file yang akan diprogram ke dalam mesin yang sudah ada. Simple save as template di dokumen DP teknologi data template 3 axis milling, save as dirubah ke esprit.est. Kita hanya perlu membuat template satu saja untuk setiap tipe mesin. Ya, kedepannya mau membuat program ini tidak perlu membuat template lagi, cukup membuat template yang telah dibuka dengan cara file new, maka akan muncul pemilihan template, pilih salah satu, klik OK. Open file. Jika kita membuka file itu ya, kemudian klik open, lalu pilih 3 axis milling EST yang belakangnya pada kotak dialog, lalu pilih OK. Template yang ada tulisannya 3 axis milling, yang belakangnya ada ST, itu namanya esprit, singkatan dari esprit ya. 3 axis milling singkatan dari esprit ya. Jangan lupa ininya diklik merge-nya, karena kalau di merge-nya tidak diklik, nanti tidak akan muncul mesinnya. Udah buka ini, EST, kemudian klik merge, maka akan gabung antara mesinnya dengan benda kerja di atasnya. Kalau merge-nya tidak diklik, hanya benda kerjanya aja, tanpa mesin, dan tidak akan pisau yang bergerak gambarnya. Tuh kan.
Terima kasih kepada yang sudah gabung lagi. Ini karena ini ibunya gratis, tidak berbayar ya. Hanya bayar kuota aja, 10 menit. jadinya ini mati nyala. Ini setiap 40 menit sekali mati. Atau enggak tahu 40 atau 10. Jadi mohon maaf mati nyala, maka harus diaktifkan lagi. Kenapa ada Sadam? Ada yang ditanyakan? Enggak gitu, kenapa mati gitu Bu? Oh iya, karena ibunya memakai Zoom-nya gratis gitu. Hanya mengandalkan kuota saja. Kalau Zoom yang berbayar itu bisa beberapa ini nyala terus beberapa jam. Jadi ini nyalanya tiap 40 menit sekali ya. Jadi kalau misalkan mati, Ibu cepat-cepat diaktifkan lagi, nanti juga aktif lagi. Diteruskan ya. Masih linknya yang sama. Ajak temannya aja dulu lagi. Tapi ini nanti ada rekamannya ya, nanti memasukkan ke rekaman. Diteruskan lagi ya, Tribana. Ini maaf dimatiin dulu ya suaranya ya. Dimutkan dulu punya Sadam. Diteruskan. Seterusnya setting jika kolom merge ini ada keterangannya yang di sebelah kanan. Jika kolom merge tidak di checklist, maka template mesin yang dipilih waktu di awal tadi hilang. Jadi yang template gambar yang ini tidak akan terlihat. Ibu gabung juga supaya terlihat di sini. Tidak akan terlihat ya kalau merge ini yang di bawahnya itu tidak diklik. Jadi harus diklik, merge itu digabungkan, artinya dimergerkan gitu. Jadi antara benda kerja dengan mesin dan pisaunya itu harus nyambung. Jadi harus diklik yang merge ini, kemudian open ya. Yang dimaksud dengan blank dokumen, bahwa ketika membuat program tidak berada di plate mesin. Ya, kalau ininya nggak ada, jadi ketika membuat program tidak ada di plate di gambar mesin. Kalau sudah seperti itu, kita masuk ke benda kerja ya. Ini benda ini axis milling, diklik, kemudian ini. Jadi ketika ini isi dalamnya 3 axis milling itu gambarnya seperti ini. Setting titik 0.xyz di part di bagian yang ini. Ketika tadi kita sudah open file, ternyata part tersebut titik 0 tidak berada di center, tidak berada di pusat. Ini kan ini ya. X-nya ke kanan, Y ke atas, Y-nya ke atas, ini atas bawah, ini Y, kanan, dan kiri, ini X, yang menembus ke atas ini adalah Z. Ini bentuk dilihat dari atas. Ya. Kalau dari pinggirnya bentuknya seperti ini. X-nya ke kanan dan ke kiri, ini bentuk isometrisnya. Y-nya ke dalam dan keluar ini, Z-nya ke atas dan ke bawah. Ini kan bentuknya tidak serupa ya, ini kerjaannya di mana, ini center tidak center gitu, tidak pusat ininya. Maka ketika titik nolnya ini mau diatur,
titik senternya dan kita ingin merubahnya ke posisi center part yang paling atas atau mau di pinggir yang paling atas gitu. Ini kan masih campur aduk ya. Pertama harus kita dulu klik dulu solid part-nya. Jadi di bagian bendanya yang ini diklik ke kiri, kemudian klik kanan. Gambar kiri sebelum dipilih partnya dan gambar kanan setelah dipilih partnya. Jadi kalau setelah diklik bendanya itu klik kiri dan klik kiri satu kali, klik kanan satu kali, benda itu akan berubah menjadi solid semuanya dalam satu bagian semuanya. Kemudian pilih icon solid dan area project manager yang di bawah layar komputernya itu. Mana komputer di bawah ya, yang seperti ini ya, di bawah layarnya itu, di bawah ininya ada gambar solid deh, diklik yang bawah. Akan keluar gambarnya seperti ini tampilannya. Ini project manajernya akan berubah seperti ini. Kemudian klik kanan di area kotak select phase to evaluasi. Lalu klik kreasi bounding box. Klik kiri di ini, keluar dari klik ini solid yang ini. Di area project manager klik solid, akan keluar gambar seperti ini. Nah, klik di sininya, kemudian klik kanan di daerah ini, klik kanan pada mouse dan select file phase to evaluasi. Klik bounding box. Klik bounding boxnya yang ini. Diklik kanan yang ini, keluar yang ini, dan pilih bounding box. Sehingga bounding box tersebut terbentuk dan gambar part berada dalam bounding box tersebut. Ini ada gambar kotak-kotak bayangan ini. Di bounding box itu gambar kotak ini secara keseluruhan sebelum diproses. Gambar yang di samping menunjukkan bounding box yang dibuat tadi. Bounding box ditunjukkan dengan garis segmen luar yang menggelinding part tersebut. Ya, kemudian sudah keluar bounding box gambar yang ininya, pilih edit. Manage origin part. Kemudian pilih titik center yang akan dipilih untuk memindahkan poin XYZ sebelumnya. Arah kursor ke titik poin yang akan dipilih sampai muncul snap poinnya. Nah, ini jadi yang di sini itu Pak, kita klik panahnya di tengah-tengah ini ya. Kursor yang ini itu harus ada di tengah-tengah sampai muncul snap poinnya. Snap poinnya muncul di sini tengah. Jika sudah, lalu klik di poin tersebut. Di tengah ini diklik, maka muncul XYZ-nya berubah menjadi ke tengah. Tadinya ini di pinggir. Ketika sudah klik ini di tengah, maka akan berubah menjadi ke tengah. Sudah pindah di center atas part itu. Itu cara membuat setting center OXYZ di part. Nanti kalian mengerjakan latihan soalnya, itu sebut aja kata-kata nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tulis ya di buku catatan, tapi tetap untuk mengisi jawaban, ini yang 1 sampai 4 ini ditulis, gambarnya nggak usah ditulis lah. Yang penting ya Ibu ada bukti kalian mengerjakan tugasnya ya. Di sini. Ya Ramdhani? Ya Bu. Ya. Ibu matiin dulu suaranya ya, supaya jelas. Ya udah. Diteruskan. Itu cara membuat titik center pada titik Z. Ini proyek manager ini Z. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Seterusnya, men-setting part atau benda kerjanya itu supaya berada di atas meja seperti ini.
Ketika sudah setting point SCZ tadi, tapi setelah kita simulasi ternyata partnya tidak berada di atas meja mesin seperti gambar di bawah ini gitu. Untuk warna hijau menunjukkan gambar part, warna abu-abu menunjukkan gambar meja mesin ini. Maka kita harus setting part tersebut supaya berada di atas meja mesin. Pertama, pilih dahulu common machining, klik common machining. Kemudian lalu pilih setup. Maka akan muncul tab mesin setup untuk mengatur dari template mesin tersebut. Udah klik ini, common machining, pilih setup, akan muncul setupnya. Jadi solid di sini akan keluar menu solid machining setup. Machining base. Di sini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Ini pengaturan dulu di setup, kemudian pilih assembly, lalu pilih mesin bus. Sini mesin bus. Ini diklik ya. Saya setup, pilih yang assembly klik assembly yang ini, kemudian mesin setup assembly dan pilih mesin bus yang ini. Kayaknya di general, ini general, nanti dicoba aja deh di programnya. Itu mau dicoba di program ibu, dongle-nya nggak ke bawah, jadi menggunakan mesin ini harus ada dongle-nya itu. Jadi ketika aplikasinya diklik, kalau dongle-nya tidak dipasangkan, maka tidak akan keluar ininya, tidak akan jalan lah programnya itu. Ketika machining bus diklik, maka akan muncul kolom mesin properti seperti gambar di atas. Tinggal masukkan partnya ke Z-nya itu. X0, Y0, Z-nya min 30. Sebagai contoh. Ya kenapa ini ditulisnya min 30, Z-nya pada sumbu min 30? Karena tinggi dari part tersebut adalah 30 mm dari benda ini yang ke atas itu tingginya 30 mm, maka dibuatnya min 30 ya. Sebagai contoh di atas di angka 30 karena tinggi dari part tersebut adalah 30. Lalu klik ikon OK jika sudah ada, maka ketik di simulasi lagi, part sudah pindah dan berada di atas meja. Ini kan rata ya gitu ya. Tadi sebelum diatur itu ya. Ketika sudah klik yang ini, common machining, setup, ya tulisannya ada 30, maka bendanya menjadi bentuk seperti ini, solid seperti ini. Ada bentuknya panjang lebar tingginya kelihatan, tidak nempel begitu saja. Berada di atas meja. Ini adalah judul setting part supaya berada di atas meja. Jadi ketika pertanyaan seperti ini, maka tulis nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, gambar-gambarnya nggak usah ditulis. Nomor 5, nomor 6, 7, 8, 9, 10. Seterusnya, langkah-langkah membuat sign dan simulasi stok. Pilih garis segmen. Ini kan bentuknya harusnya seperti ini gitu ya. Mewakili bentuk part, kemudian pilih garis yang mana saja gitu yang mewakili bentuk part, di kiri atau di kanan. Dengan hold shift, jadi pijit angka shift, lalu kiri. Ya, garis yang dibentuk. Garis segmen yang dibentuk yang mewakili bentuk luar part, bagian luarnya. Klik top view, ini harus bentuknya top view dengan cara hold shift
lalu klik yang kiri. Di Alt ditekan Shift. Shift itu yang ada di meja di layar ini, keyboard. Kan ada Shift ya, ada Control, ada Shift, ada Alt ya. Sini ada Caps Lock. Nah, ini yang Shift-nya di bawah Caps Lock ini diklik, kemudian diklik kiri. Ditahan gitu, di hotel ditahan dengan Shift lalu diklik kiri. Akan muncul bentuknya seperti ini. Ini kalau bentuknya top view, isometric view, kalau front view seperti ini, left view itu dari depan, left view itu penampakannya yang dari kiri, left view. Chain simulation stock. Sebelum masuk ke program ini dulu ya, diklik-klik dulu semuanya, dicoba-coba dulu. Penampakan dari atas, penampakan secara isometri, penampakan secara front view itu dari depan, left view itu penampakan dari kiri. Jadi dari atas ini gambarnya seperti ini, dari depan itu dari sini, gambarnya ini. Front view dari depan. Kalau left view yang sebelah kiri ini, kalau dibentukannya penampakan left view bentuknya seperti ini. Maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Ya, gambar ini dari atas isometric view. Akan terlihat gambarnya seperti di bawah ini. Kemudian pilih Create Future, lalu klik icon, klik Auto Chain. Chain itu menggabung-gabungkan ya, secara otomatis digabung-gabungkan. Ini kreasi feature yang ini, auto chain itu yang ini. Jadi menggabungkan secara tersendiri. Tapi itu juga kalau gambar di AutoCAD-nya nempel semua. Kalau ketika menggambar di AutoCAD-nya ada yang terpotong, maka ini tidak akan terchain secara otomatis. Jadi ada bagian yang terpotong. Jadi di AutoCAD-nya harus benar-benar nyambung semua, baru di chain-nya itu ketika pilih auto chain akan kelihatan sambungannya secara terus-menerus. Kemudian pilih simulation stock. Simulation stock yang ini. Kemudian simulation parameter. Ya, udah klik auto project, maka klik chain. Jadi ada gambarnya, panahnya, jalurnya. Kemudian buat simulation stock dengan cara memilih simulation stock lalu simulation parameter. Lalu simulation stock yang ini, kemudian simulation parameter yang ini. Ketika klik yang ini parameter, maka akan keluar ini derdet ini parameternya. Dengan definition tipe, pilih stock dan kreasi from extrusion seperti ini. Ininya definisinya, ini stok itu bentuknya kotak ya sebelum diproses, dan kreasi from extrusion itu dari tengah ya, extrusion dari tengah. Lalu masukkan tebal material Z-nya atau Z-min-nya sesuai dengan material aktual dan posisi OXCZ, kemudian pilih anak panah. Ya, di sini sudah mengklik extrusion ini. Ini gambarnya klik yang transparan, ini gambarnya klik yang berwarna biru. Kemudian add ditambahkan. Jangan dulu, di-add dulu. Dari gambar ini, lalu pilih tebal panah Z+ atau Z-min sesuai dengan material aktual pada posisi XYZ. Pilih anak panah, select future.
di titik 0 ini, ya posisi 0 XYZ, di titik 0 ini diklik. Kemudian ketika select future disimpannya, ketika tadi kan sudah ngetik stok ya, tipenya tipe stok, kreasi promnya execution, kemudian klik yang panah ini, kemudian simpan di ujung atas ini. Jadi nanti pisau yang pertama bergerak titik nolnya itu 0x-nya, 0y-nya, 0z-nya, 0 itu berada di tengah-tengah ini. Lalu di select future, lalu pilih chain di area kerja, lalu di add chain di sini, lalu di add. Udah, ini transparan, ini color, ini 000, select future-nya gambar yang ini, tipenya stok jadi masih batangan stoknya. Lalu pilih add. Setelah add muncul, sehingga muncul di sini di pinggirnya ini ada muncul stok 1. Option solid. Yang ini, yang di sini ya tadinya kosong, ada pilihan stok 1. Seperti anak panah di gambar di bawah ini. Ya, ada gambar seperti ini, stok 1. Lalu pilih definition tipe untuk target solid. Tadi mah bentuk baloknya belum diproses apa-apa, kemudian dipilih solid, target solid. Targetnya ini, yang ini kreasi promnya ini diklik solid ya. Seperti gambar berikut. Kemudian select future diklik juga. Ini transparan colornya masih diklik. Kemudian setelah select future, jangan dulu di add. Kemudian add lagi sehingga target 1 muncul di bawah ini, stok 1, lalu klik OK. Target solid from ini ada tulis target 1, klik add. Lalu OK. Maka ketika akan disimulasikan untuk stok material dan target, path otomatis terbentuk. Di bawah ini rangka untuk menampilkan simulasi. Jadi klik ini simulasi, ini untuk mematikan, ini untuk menjalankan, ini untuk cepat atau lambat, klik ini. Ya, ketika sudah dipilih simulasi seperti lagi gambar nomor 12 di atas, maka dapat dilihat hasilnya. Berikutlah gambar saat dipilih ikon simulasi. Jadi kalau dipilih ikon simulasi gini. Jadi ini untuk stoknya, yang ini klik di bawahnya ini untuk targetnya. Jadi klik di bawahnya ini adalah untuk targetnya, itu yang ini, yang bawah ini. Di stok itu benda batangannya, kalau target benda kosongannya. 14. Untuk warna hijau menunjukkan stok material, ini stok material yang akan diproses. Sedangkan warna kuning menunjukkan target path yang dikerjakan. Warna kuning ini menunjukkan target path yang dikerjakan. Udah, sampai situ aja ya. Karena pertanyaannya juga sampai situ. Nanti langkah-langkah membuat pacing, langkah-langkah membuat pocket, ini dikerjakan nanti lagi. Sekarang belajar sampai sana dulu, sampai membuat ini stock set chain dan stock setup dulu ya. Ini judulnya yang tadi itu membuat chain dan simulasi stok sebelum masuk program.